Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara Wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa huwa khairun nasir wal mu'in. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah nikah, ya, mengenai masalah akad nikah yang dilangsungkan pada masa iddah. Jadi ketika akad nikah pada masa iddah itu apa hukumnya? Ini haram dan bagaimana konsekuensinya? Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa sebelumnya pernah dibahas ya mengenai masalah orang yang berzina ketika memiliki suami, atau orang yang berzina dengan wanita yang memiliki suami, atau orang yang berzina dengan wanita yang masih iddah. Jadi kita bedakan antara orang yang berzina yang memiliki suami dengan wanita yang memiliki suami. Orang yang berzina dan orang yang berzina dan memiliki iddah, dan juga orang yang menikahi wanita yang masih dalam kondisi iddah. Ini hukumnya beda-beda. Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang berzina ya ketika dia memiliki suami, seperti dalam pembahasan sebelumnya ya, baik itu ibaratnya dia dukhul, artinya sudah dukhul, ataupun dia belum dukhul, ya kan, baik itu kedua-duanya ibaratnya mengetahui atau salah satunya mengetahui. Jadi kalau misalnya tidak dibedakan di sini bahwa orang yang berzina itu yang mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki suami atau tidak, maka ini dihukumi haram hukumnya, jelas tidak haram, dan wanita tersebut haram untuk dinikahi abadi, secara abadi. Jadi baik sudah ibaratnya ketika dia berzina ya, baik itu si wanita tersebut sudah ibaratnya berjima dengan suami yang sahnya atau belum berjima, baik itu si orang yang berzina itu ibaratnya mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki suami atau tidak memiliki suami, maka si wanita tersebut itu haram untuk dinikahi abadi baginya. Begitu pula ketika orang yang berzina dengan wanita yang memiliki iddah, ya, yang memiliki iddah raj'iyah di sini disebutkan. Bukan iddah bainah atau bukan iddah dalam ditinggal wafat. Karena iddah raj'iyah itu berbeda dengan iddah bainat. Iddah bainah ini iddah yang dimana setelah talak yang ketiga, dan iddah ditinggalkan wafat. Ini khusus untuk iddah raj'iyah. Jadi orang yang berzina dengan wanita yang memiliki iddah raj'iyah, ya, maka hukumnya seperti hukum orang berzina dengan orang memiliki suami. Maka baik itu dia mengetahui atau tidak mengetahui, baik si wanita tersebut sudah dukhul atau sudah berjima dengan suami yang sah atau belum berjima dengan suami yang sah, maka itu haram untuk selama-lamanya bagi pezina tersebut dengan wanita tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya orang itu mengetahui, ya kan, orang itu mengetahui bahwa dia itu dalam kondisi iddah, si wanita tersebut, tetapi si pria tersebut tidak mengetahui bahwa iddahnya itu adalah raj'iyah atau bainat,
maka dihukumi tidak haram untuk menikahi wanita tersebut selanjutnya. Artinya ketika misalnya sudah talak dengan suami yang sahnya atau sudah ditinggalkan oleh suami yang sahnya, bisa menikah dengan wanita tersebut kalau dia tidak mengetahui apa ini raj'iyah ataupun ba'inah. Tetapi zinahnya haram hukumnya dan itu akan kena hukum had tentunya. Tapi wanita tersebut tidak menjadi haram abadi. Nah, tetapi kalau misalnya dia mengetahui bahwa ini adalah iddah raj'iyah, ya, dia berzina dengan wanita yang memiliki iddah raj'iyah, iddah yang bisa rujuk, ya. Jadi ketika orang talak pertama, ya kan, kalau misalnya dengan suami itu talak, maka itu ada iddah raj'iyah, artinya rujuk, suami tersebut bisa rujuk kepada mantan istrinya tersebut. Itu bisa rujuk. Itu namanya iddah raj'iyah. Nah, kalau dia mengetahui bahwa itu adalah iddah raj'iyah tapi ragu bahwa dia berzina ketika sudah selesai iddah raj'iyahnya atau sebelum selesai iddah raj'iyahnya, maka dihukumi haram untuk menikahi dengan wanita tersebut selama-lamanya. Hukum ini berbeda dengan hukum permasalahan orang yang melangsungkan akad nikah, ya, orang yang melangsungkan akad nikah dengan wanita yang memiliki iddah pada wanita yang memiliki iddah. Jadi di sini ketika seseorang melangsungkan akad nikah dengan wanita yang memiliki iddah dari seorang suaminya tentunya, baik itu raj'iyah ataupun ba'inah ataupun iddah wafat, ya, iddah wafat, itu dihukumi sama semuanya, baik itu nikahnya dia itu ibaratnya daim atau munqati atau mut'ah ataupun wati syubhat misalnya, ataupun kedua-duanya mengetahui terhadap hukum dan maudhu, yakni hukum bahwa menikah pada saat iddah wanita tersebut adalah haram, baik kedua-duanya mengetahui itu hukum. Maudhu yakni bahwa mengetahui bahwa kondisi wanita tersebut dalam kondisi iddah raj'iyah. Ya ghafiral khati'at, ya ghafiral khati'at. Atau misalnya salah satunya yang mengetahui, ya kan? Atau salah satunya yang mengetahui itu. Nah, di sini kalau salah satunya yang mengetahui ataupun kedua-duanya yang mengetahui, baik secara hukum dan maudhu atau secara objek hukum dalam masalah iddah raj'iyah ini haram hukumnya untuk dinikah, maka baik itu, ya, baik dia itu dengan akad itu sudah dukhul dengan wanita tersebut atau belum dukhul atau sudah berjima atau belum jima, maka itu haram untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika wanita tersebut sudah selesai iddahnya, maka si pria tersebut yang sudah akad dengan wanita tersebut yang mengetahuinya ataupun salah satunya mengetahuinya tentang hukum dan maudhu tentang haramnya menikah dengan wanita yang iddah raj'iyah, maka wanita tersebut haram selama-lamanya untuk dinikahi, baik itu setelah berjima dengan wanita tersebut ataupun belum jima dengan wanita tersebut. Nah, kalau misalnya tidak mengetahui kedua-duanya, tidak mengetahui kedua-duanya dengan masalah hukum atau masalah objek hukumnya ataupun dengan masalah salah satu hukum dan objek hukumnya. Nah, kalau tidak mengetahui kedua-duanya, maka kalau sudah berjima, ya, baik itu jima belakang atau depan, maka hukumnya haram selama-lamanya untuk dinikahi. Tetapi kalau belum berjima dengan wanita tersebut,
ya, maka itu tidak haram untuk selama-lamanya, tetapi batal akadnya karena dia dalam kondisi iddah. Lalu setelah iddahnya selesai dia bisa menikahi wanita tersebut. Itu jadi yang perlu difahami dalam masalah ini. Ya, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa dalam kondisi wanita yang memiliki iddah, baik itu raj'iyah, bainah atau iddah wafat, maka itu tidak boleh untuk dinikahi dalam masalah ini. Gitu. Tapi kalau misalnya berbeda antara jahil dan alim, kalau mengetahui tentang hukum dan maudhu atau hukumnya, yakni haramnya menikah dan maudhunya itu kondisinya dia ketika ibaratnya ketika beriddah raj'iyah, itu kondisinya, itu maudhunya. Kalau mengetahui dua-duanya atau mengetahui salah satunya di antara kedua orang tersebut tentang dua maudhu tersebut, maka itu haram selama-lamanya, baik itu setelah dukhul atau telah berjima atau belum berjima. Tetapi kalau jahil kedua-duanya, kedua pihak tersebut, baik itu hukumnya atau maudhunya atau kedua-duanya hukum dan maudhu, maka kalau tidak tahu ya, maka dia harus terpisah, akadnya batal, tetapi tidak menjadi haram untuk selamanya untuk dinikahi. Jadi dalam periode selanjutnya ketika iddahnya sudah selesai itu bisa untuk dinikahi. Jadi perlu kita hati-hati dalam masalah ini. Gitu. Nah, kalau misalnya begini, dalam masalah orang yang diwakilkan dalam pernikahan, ketika seseorang ya mewakilkan kepada orang lain untuk dinikahi, ya, tetapi ibaratnya tidak ditentukan siapa calon istrinya tersebut, ya, tidak ditentukan siapa calon istrinya tersebut. Nah, lalu sang wakil tersebut memilih wanita, sang wakil tersebut, wakil pria tersebut memiliki wanita yang memiliki iddah misalnya. Ya kan? Nah, ketika diakad, ya, walaupun wakil ini mengetahui, tapi si maukulnya atau orang yang diwakilkannya tidak mengetahui, maka ini tidak menjadi haram untuk selama-lamanya. Gitu. Tetapi kecuali kalau misalnya sudah dukhul, maka jadi haram untuk selama-lamanya. Nah, berbeda halnya kalau sudah ditentukan ya wanita tersebut dan orang yang diwakilkan itu mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki iddah, tetapi sang wakil tidak mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki iddah, lalu diakad, maka ini baik sudah dukhul ataupun belum dukhul, maka haram untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena yang menjadi parameter adalah orang yang diwakilkan. Jadi si pria tersebut yang jadi parameter bahwa dia itu adalah mengetahui atau tidak mengetahui mengenai masalah iddah daripada wanita yang akan dinikahi tersebut. Nah, ini di dalam masalah perwakilan yang ada hubungannya dengan masalah nikah dalam kondisi iddah. Di dalam masalah ini, kondisi menikah di dalam iddah wati syubhat ataupun di dalam kondisi berzina dengan wanita yang memiliki iddah, maka ini tidak disamakan dengan kondisi pernikahan. Jadi kalau misalnya orang berjima dalam kondisi wati syubhat itu dengan ketidaktahuannya, dengan ketidaktahuan seperti pernah dijelaskan sebelumnya, bukan dengan kesengajaan, ya, dengan ketidaktahuannya bahwa itu istrinya, padahal aslinya dia bukan istrinya, dan juga si istrinya tidak tahu bahwa dia itu bukan suaminya. Itu namanya wati syubhat, tapi tidak dihukumi zina. Jadi kalau misalnya orang berjimak dengan wati syubhat atau berzina dengan wanita dalam kondisi iddah, maka tidak menjadi haram yang abadi kecuali dalam masalah raj'iyah.
Jadi kalau dalam masalah iddah raj'iyah maka itu bisa jadi haram selama-lamanya. Dalam masalah iddah bainah tidak. Dalam masalah iddah wafat tidak. Berbeda halnya di dalam masalah pernikahan. Kalau akad nikah, kalau dia mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki iddah baik bainah atau iddah wafat ya ditinggalkan oleh suaminya ataupun iddah raj'iyah, maka kalau dia mengetahuinya maka haram selama-lamanya. Tetapi kalau dia tidak mengetahuinya, haram kalau sudah berjima. Kalau belum berjima, tidak menjadi haram selama-lamanya. Jadi itu perbedaan yang perlu dipahami. Nah, kalau misalnya seorang suami mentalak sang istri, ya, lalu kan itu ada iddah, namanya iddah raj'iyah. Si suami itu bisa merujuk kembali kepada sang istri atau mengakad jadid ya dengan akad jadid kepada sang mantan istrinya tersebut walaupun belum selesai iddahnya, itu tidak dipermasalahkan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan dalam kesempatan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.